Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di suatu sore, ketika Abu Nawas sedang minum teh di sebuah warung, datanglah salah satu teman Abu Nawas menghampirinya. Temannya itu datang dengan wajah murung, seperti sedang memendam kesusahan dalam hidupnya. Abu Nawas yang melihat temannya tampak sedih itu langsung bertanya, "Hai kawan, sore ini suasana sangat cerah loh, tapi kenapa mukamu terlihat sedih?" "Akhir-akhir ini istri saya sering mengeluh Abu Nawas mengenai rumah kami yang terlalu sempit," jawab teman Abu Nawas itu. "Kenapa tidak engkau lebarkan saja?" saran Abu Nawas. "Kalau ada uang sih sudah dari dulu saya renovasi," balas temannya itu. Abu Nawas hanya merenung sejenak. Ia mencoba mencari akal untuk memecahkan masalah yang sedang menimpa temannya ini. Tak lama setelah itu, Abu Nawas bertanya kembali, "Begini saja, kamu punya uang tidak untuk beli seekor keledai?" Akan tetapi, teman Abu Nawas itu tidak langsung menjawab. Ia sedikit berpikir dan merasa kebingungan dengan pertanyaan Abu Nawas itu. Setelah berpikir sejenak, ia pun menjawab, "Ya kalau sekedar untuk membeli keledai saja sih aku punya." Mendengar jawaban itu, akhirnya Abu Nawas menyuruh temannya untuk segera membeli keledai dan mengurusnya di rumah. Dengan perintah tersebut, temannya merasa kebingungan. Bagaimana tidak, untuk tinggal berdua dengan istrinya saja, rumah itu begitu sempit. Apalagi ditambah dengan keberadaan seekor keledai. Ada-ada saja Abu Nawas ini, pikirnya dalam hati. Akan tetapi, teman Abu Nawas ini tidak membantah perintah Abu Nawas. Ia percaya jika Abu Nawas selalu bisa menyelesaikan berbagai masalah. "Baiklah, saya akan membeli seekor keledai dan membawanya ke rumah," kata teman Abu Nawas. Sesuai dengan perintah Abu Nawas, ia langsung membeli seekor keledai dan membawanya ke rumah. Hal itu tentu membuat sang istri terkejut saat melihat suaminya datang membawa keledai. Istrinya menganggap jika yang dilakukan suaminya itu sudah kelewatan dan menganggapnya seperti orang gila. Mengetahui istrinya marah-marah kepadanya, teman Abu Nawas itu pun semakin bingung. Ia kembali mempertanyakan sebenarnya apa tujuan dari saran Abu Nawas ini. Keesokan harinya, ia kembali menemui Abu Nawas. Ia pun langsung menceritakan apa yang sudah terjadi dengan istrinya. Mendengar cerita temannya itu, Abu Nawas malah menyarankan untuk kembali membeli seekor kambing. Temannya itu pun semakin bingung dengan saran Abu Nawas ini. Seekor keledai saja sudah sangat merepotkan, apalagi jika harus ditambah seekor kambing. Namun, temannya itu kembali tidak membantah perintah Abu Nawas. Ia langsung membeli seekor kambing dan kembali membawanya ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya kembali marah. Kali ini, istrinya tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang perilaku aneh suaminya itu. Seperti biasa, keesokan harinya ia kembali menemui Abu Nawas dan menceritakan tentang apa yang terjadi. Akan tetapi, Abu Nawas justru kembali memberi saran kepada temannya itu untuk membeli seekor angsa. Temannya itu tidak bisa mengelak dengan perintah Abu Nawas, karena ia masih yakin pasti ada sesuatu di balik perintah Abu Nawas yang membuat dirinya akan merasa nyaman. Ia pun kembali ke pasar untuk membeli seekor angsa dan membawanya ke rumah. Merasa lelah dengan tingkah laku suaminya itu, sang istri hanya diam dan tertunduk lesu. Keesokan harinya, ia kembali menemui Abu Nawas dengan muka yang kusam. Tampaknya ia sudah tidak betah hidup dengan hewan-hewan peliharaannya di rumahnya. Ia kembali meminta saran kepada Abu Nawas.
Kali ini Abu Nawas hanya tersenyum melihat muka temannya yang kusut itu. Kemudian ia berkata, "Berapa uang yang kau miliki sekarang?" tanya Abu Nawas. "Sekarang saya sudah tidak ada uang sepeser pun," jawab temannya itu. "Baiklah, sekarang juga pulang dan jual keledaimu itu," perintah Abu Nawas. Hingga pada keesokan harinya, setelah dia menjual keledainya, dia kembali menemui Abu Nawas. Namun kali ini ia datang dengan muka yang sedikit lebih cerah. Abu Nawas pun bertanya, "Bagaimana keadaan rumahmu sekarang?" "Alhamdulillah Abu Nawas, setelah keledai itu kujual, rumahku sekarang sedikit lebih lega," jawabnya ceria. Abu Nawas lalu kembali berkata, "Nah, sekarang kamu jual kambing dan juga angsa itu," perintah Abu Nawas. Segera saja ia langsung menjual kambing dan angsa itu di pasar. Keesokan harinya, ia kembali menemui Abu Nawas dengan muka yang sangat sumringah, tanpa ada sedikit beban yang terlintas di wajahnya. Melihat perubahan wajah pada temannya itu, Abu Nawas bertanya, "Bagaimana keadaan rumahmu sekarang?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, aku dan istriku sekarang bisa tidur dengan tenang. Rumah kami terasa begitu nyaman Abu Nawas," balas temannya itu. "Ya syukurlah kalau begitu. Begini wahai kawan, sebenarnya sempit tidaknya rumah yang kamu tempati itu terletak pada rasa syukurmu, bukan pada besar kecilnya rumahmu," kata Abu Nawas memberi nasihat. Temannya itu pun lalu mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyadarkan betapa pentingnya menanam rasa syukur dalam kehidupan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.